Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya di sini Mutakin Toko selaku Panglima Komando Tertinggi Korps Inti Keamanan Kotikam Sejati mencoba untuk sedikit sharing dengan tokoh atau figur dari organisasi keagamaan yang sedikit berbeda dengan Kotikam, karena saya ingin membawa Kotikam menjadi yang lebih baik seperti yang diinginkan mungkin oleh masyarakat, sehingga Kotikam bisa menjadi panutan sebagai acuan bagi masyarakat semua. Di sini saya mengajak saudara, rekan, dan teman dekat saya, yaitu Ustadz Abdul Rahman dari Front Jihad Islam untuk hadir menjadi guru lah, istilahnya guru atau pencerah buat saya gitu. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, baik. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kotikam itu kan lahir dari satu wadah yang didirikan oleh almarhum Bapak Imam Kitoko selaku papa saya. Itu kan dari perkumpulan preman-preman atau gali-gali di masa lalu di tahun 76. Iya. Nah, dengan berjalannya waktu itu tentu saja saya sebagai pimpinan yang memimpin Kotikam saat ini pengen melakukan inovasi supaya Kotikam menjadi lebih baik, lebih berintegritas, dan lebih bisa dibanggakan tentunya, apalagi dalam suatu hal ketakwaan dan keimanan. Nah, menurut Pak Ustadz yang selama ini saya perhatikan itu bahwa apa yang dikatakan Pak Ustadz itu selalu menjadi kayak api buat anggotanya itu, manut gitu. Sedangkan ya setahu sendiri lah bahwa Kotikam kan didasari dari mereka yang sangat, maaf bukannya saya merendahkan anggota saya sendiri, tapi memang tingkat keagamaannya kan kurang. Jadi saya mohon penjelasan dari Ustadz bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya, untuk menanggapi tadi ya dari sahabat saya juga Mbak Nita terkait mungkin organisasi ya ini ya. Mungkin agak berbeda tapi hampir sama ya. Mungkin dari Mbak Nita organisasi kemasyarakatan untuk yang istilahnya nasional, dan mungkin saya organisasi yang berbasic Islam. Mungkin dalam rekrutmen untuk keanggotaan mungkin sebenarnya juga hampir sama Mbak Nita ya. Mungkin kita orang-orang yang sudah bertaubat, orang-orang mungkin yang sudah ingin hijrah, mungkin dulunya seorang seorang preman, terus mungkin akan hidup lebih baik dan akhirnya bergabung dan ikut mengaji dan alhamdulillah bisa menjadi lebih baik. Nah, mungkin dengan apa yang disampaikan Mbak Nita tadi itu semua itu tergantung niatnya kan gitu kan. Innama a'malu binniyat, semua tergantung niatnya. Yang namanya mungkin orang yang terdepan ini kan pertama harus ngomong orang banyak itu harus sabar kan gitu ya. Mungkin sama aja sebenarnya di organisasi kita pun juga seperti itu kan gitu. Kadang namanya keimanan ya kan, grafiknya kan kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Nah, ini fungsi jamaah kita kan seperti itu. Ide itu untuk apa? Saling mengingatkan. Ya kan, namanya manusia ya, manusia itu kan grafiknya naik turun, kebiasaan grafiknya turun, kita bisa mengingatkan biar nanti semangat lagi gitu. Selain itu organisasi bisa kuat ini karena apa? Karena seringnya kita melakukan silaturahim ya. Kalau di kita mungkin kita ada suatu halakoh atau kajian gitu, setiap malam Jumat kita ada kajian, bisa kumpul semua sharing. Setiap malam Rabu kita juga ada kumpul semua kan gitu. Karena kita di ormas Islam itu kan tujuannya jelas kan gitu ya. Ada amar ma'ruf nahi mungkar sampai nanti mengikuti jihad fisabilillah. Nah, ini sebagai dasar-dasar kita di kelas karan kan. Jadi kita melakukan hal sesuatu ya, misalkan kita untuk amar ma'ruf mungkar ini sesuatu yang harus kita perangi. Ini dasarnya Quran seperti ini, hadisnya seperti, jadi jelas kan gitu. Apalagi sampai ke tingkat jihad fisabilillah. Karena
semua yang kita lakukan ini pertama niatan ibadah karena Allah, tidak ada semata-mata untuk urusan duniawi atau apa, itu nggak ada. Ya benar kita hidup di dunia, tapi kita utamakan untuk untuk beribadah karena Allah. Jadi semua apa yang kita lakukan ya, entah itu kita mencari nafkah terhadap keluarga, kita mencari ilmu, kita sampai kita berjuang di jalan Allah, itu termasuk dalam jihad fisabilillah. Demikian, Mbak. Jadi intinya adalah bahwa kita harus lebih melakukan silaturahmi. Iya. Kemudian gini Pak Ustaz, seperti yang sudah saya lihat bahwa Pak Ustaz itu ibarat seorang khalifah gitu loh, yang Jauh kalau kali. kalau yang memerintahkan ini harus seperti itu, oh ya harus anggota tuh langsung ayo harus ini. Iya. Nah itu Ya, apa makanya itu sebelum kita beramal, sebelum kita melakukan suatu ibadah, termasuk ibadah yang lainnya ya, amar ma'ruf sampai jihad fisabilillah, makanya pertama kita harus berilmu dulu ya, karena kalau kita beramar ma'ruf berjihad tanpa ilmu, kita juga sesat gitu loh. Jadi berarti saya kurang berilmu ya. jadi ilmu ini harus kita terapkan kepada santri-santri atau jamaah kita dulu. Ini loh, misalkan kita melakukan jihad fisabilillah itu hukumnya seperti ini. Jadi mereka sudah paham gitu. Jadi begitu ada seruan ketaatan kepada amir, itu wajib kan gitu. Karena amir harus wajib ditaati kan gitu. Jadi mereka sudah begitu ada seruan, mereka sudah paham sendiri gitu loh. Begitu ada, sudah kita berangkat tujuannya ini, sudah langsung paham semua kan gitu kan. Ya. Gitu. Berarti intinya di sini bahwa pimpinan harus berilmu dulu. Ya. Iya. Itu ya memang kalau untuk tingkat keagamaan memang mungkin aku kurang ini ya Pak Ustaz. Jadi harus banyak belajar gitu loh. Memang Ya jadi kalau belajar sama-sama belajar, saya juga baru belajar. jadi harus lebih mungkin lebih tawadu ya. Iya. Jadi lebih mendekatkan juga, lebih memikirkan hal-hal yang Iya, soal itu nanti kan penjabarnya juga banyak kan, tentang amar ma'ruf itu penjabarnya banyak, tentang jihad fisabilillah itu kan nanti fase-fasenya kan juga banyak kan itu kan. Kalau makanya kita sering adakan kajian setiap malam Jumat untuk bahas masalah itu gitu. ya, makanya kan dalam usia Kotikam yang sudah 47 tahun ini Iya, kan iya. jadi 47 tahun Iya. yang sudah begitu tua, tapi kan saya perhatikan tuh tidak berdewasa gitu, kurang dewasanya tuh kurang. Makanya di sini saya menginginkan bahwa Kotikam itu tumbuh menjadi organisasi yang dewasa dan berintegritas dalam hal apapun gitu. Iya. Nah, jadi mungkin ya ini satunya adalah kemungkinan dari pimpinannya dulu yang harus mencari ilmu yang benar-benar. Ya, pimpinan ini kan istilahnya kan orang pilihan ya. Ya entah itu yang milih memang Allah sendiri, atau memang itu memang secara alami ya, atau mungkin itu pimpinan secara jamaah. Seorang mungkin kan pasti ada sesuatu hal yang mungkin di situ ada ada karomah ataupun ada skill-skill yang mungkin tidak dimiliki dari para jamaah. Maka dari itu setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang harus dilakukan itu harus berdasar dulu gitu. Jadi, makanya intinya apa, kita harus mencari ilmu, harus ngaji dulu, ya toh. Makanya persyaratan dari kita kalau masuk PFJ syaratnya apa? Ya ngaji, ya kan. Jangan sampai nanti di lapangan begitu dilepas bingung kan gitu, ya kan. Karena semua apa yang dilakukan dari anggota jamaah kita itu juga tanggung jawab amir juga. Bukan hanya tanggung jawab di dunia, tapi di akhiratnya juga dipertanggungjawaban juga itu loh, apa yang jamaah kita lakukan ini gitu loh. Karena suatu jamaah kan itu. Berarti ini Kotikam harus melakukan kolaborasi dalam hal pemahaman ya. Jadi Ya mungkin insya Allah ya. bisa nanti kolaborasi, misalkan nanti ya mau merubah pola ataupun dengan mungkin ada sedikit pencerahan rohani atau apa, atau diadakan kajian atau apa, nanti kita siap bantu lah. Tujuan kita pertama yaitu untuk dakwah kan gitu kan, untuk berdakwah, dan kita yang kedua untuk berjihad fisabilillah. Jihad ini kan bukan berarti terus kita perang tuh enggak ya, karena sesuatu apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena Allah itu sudah termasuk jihad kan gitu.
Oke. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk tahapnya ini. Saya benar-benar memahami bahwa apa yang harus saya lakukan untuk Kotikam supaya lebih menjadi organisasi yang mumpuni ya kasarnya itu. Seperti itu Pak Ustadz. Iya. Ya, saya juga banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Hanya sedikit tambahan aja. Ya, istilahnya kalau kita mau bertobat, mau kita jangan minder. Ya, toh. Walaupun itu bekas preman, kita melihat dari sahabat Nabi Umar bin Khattab, ya kan, yang tadinya mau membunuh Rasulullah, yang membenci Rasulullah, akhirnya apa? Mereka bertobat dan menjalankan perintah Allah, dan sekarang makamnya pun bersebelahan dengan Rasulullah. Nah, ini sebagai contoh teladan kita. Cukup. Salaman. Salaman Prof.